Sumpah, kalian makan, terus di depan kalian itu pemandangannya seindah ini. Apa nggak makin enak gitu makanan kalian? Nah, jadi aku tuh punya hobi setelah jalan-jalan di pantai gitu kan. Pasti kan lapar ya, apalagi dari rumah itu tuh belum makan gitu kan. Jadi kayak laparnya itu double-double dan makanan apapun yang disajikan itu pasti rasanya enak. Tapi yang ini beneran seriusan enak banget sih. Ini jujur pertama kali aku makan di pantai ini dan aku shock banget. Ternyata cara pengolahan ikan mereka itu tuh beda dari yang ada di pantai-pantai lain. Nah, jadi di sini itu ikannya tuh kan kita milihnya yang dibekuin di freezer gitu ya. Memang sih bukan ikan yang fresh gitu kan, bukan yang tidak di freeze gitu. Cuman nih cara masaknya emang beda di sini. Ini tuh hasil panggangannya itu beneran kayak ikan yang udah diasepin berjam-jam gitu loh. Memang sih proses untuk memanggangnya itu tuh lama banget. Lebih lama dari tempat-tempat yang selama ini aku kunjungin dengan ukuran ikan yang lumayan kecil seperti ini ya. Kebetulan aku pesen dua ya. Aku bersyukur sih aku pesen dua karena ternyata seenak itu. Jadinya aku tuh lidah aku merasa puas gitu loh. Ikannya itu tuh kan ikan apa sih namanya? Ikan gembung ya. Aku nggak tahu apakah ini baru pertama kali makan, tapi sebelumnya aku pernah sih makan yang goreng gitu. Cuman rasanya tuh nggak seenak ini. Mungkin emang karena pengolahannya ya yang beda. Yang aku suka ikannya itu dipanggangnya tanpa dikasih bumbu, ngerti nggak? Jadi kayak ketika aku tuh nggak tahu kenapa, tapi menurut aku ikan, daging, ayam itu tuh paling enak ketika diolah tanpa dibumbuin supaya nggak merusak rasa asli dari makanan ini gitu loh. Kalau yang di pantai lain itu tuh kayak ketika dibakar mereka sudah dikasih marinasi jadi rasa asli dari ikan itu tuh hilang gitu loh. Sementara untuk ikan ini pure beneran cuman dipanggang doang dan untuk rasanya kita dapat dari sambelnya. Ini luar biasa nikmat banget buat aku yang memang pecinta mm, real food gitu. Jadi kayak bener-bener rasa asli dari makanan itu sendiri. Kalau sambel bolehlah kita bumbuin namanya kan itu kayak pelengkap gitu kan. Tapi kalau main dish yang utama itu tuh memang kalau aku nggak suka dibumbuin. Makanya menurut aku di sini tuh best enak banget. Untuk sambelnya dia tuh sederhana aja, cuman cabe sama nggak tahu apa ya, tapi kalau bawang putih aja nggak mungkin sih rasanya nggak se-strong itu. Pokoknya ini tuh rasanya cuman dominan pedes, gurih, dan tidak ada gula yang berlebihan. Kalian pernah kan kalau makan sambal ada tambahan gulanya yang berlebihan banget sehingga rasa sambalnya tuh kayak jadi gurih manis gitu. Aku kurang suka yang seperti itu. Aku lebih suka yang seperti ini. Dan untuk sambelnya itu ngasihnya nggak banyak jadi pasti habis nggak wasting gitu loh, nggak seperti tempat lain itu tuh kayak mereka ngasih sambelnya tuh ada yang 3 macem, ada yang 2 macem, dan itu pasti salah satu nggak kemakan karena kadang kalau kita dapat rasa yang lebih enak kan kita pasti milihnya itu aja kan, yang lain pasti nggak dimakan dan menurut aku itu waste food ya. Terus untuk side-nya itu tuh ada sayur sawi putih yang dibikin kayak lodeh gitu. Itu enak banget, seger gitu rasanya. Terus ada timunnya, ada tomatnya. Dan memang kalian lihat di sini ya, untuk ikannya bagian yang dekat dengan durinya memang masih terlihat agak merah. Tapi aku nggak keberatan karena itu rasanya nggak amis dan matang gitu. Itu matang, aku nggak tahu kenapa warnanya agak merah, tapi sebenarnya kalau dimakan itu tuh udah mateng gitu loh. Terus nih, kalau kalian lihat di sini banyak lalat, dimanapun ya guys, mau di restoran pun, kalau kalian makannya seafood, udah pasti kalian didatengin sama yang namanya lalat. Jadi jangan heran
Aku tuh udah makan di tempat yang di pinggir pantai sederhana seperti ini udah pernah, yang di pinggir pantai yang tempatnya bagus juga udah pernah, dan semuanya emang dikerubutin lalat. Jadi ya emang seperti itu namanya makanan amis ya kan, apalagi seafood. Udah pasti banget didatengin lalat, walaupun mungkin nggak sebanyak yang di tempat ini ya. Untungnya aku orangnya tuh nggak jijian, jadi walaupun banyak lalat, yang penting mereka nggak hinggap di makanan aku, udah itu udah cukup sih buat aku nggak akan khawatir gitu. Cuman nih aku sempet ketusuk juga nih di saat aku makan ini karena aku terlalu bersemangat untuk ngopekin daging si ikan gebung ini karena emang seenak itu, dan aku tuh sampai pokoknya mulut aku tuh intinya nggak sabar gitu loh. Pengen terus ngunyah aja. Ini aja menurut aku ya, 2 porsi ikan sama 1 porsi nasi ini menurut aku kurang gitu. Kayaknya nih kalau aku tahu di sini enak, aku akan pesen 4 ikan 1 nasi. Karena emang seenak itu dan rasanya kayak enggak yang gimana ya. Setelah makan kan enggak terlalu full ya, karena kan sebelumnya aku juga udah olahraga ya, jalan-jalan di sekitaran pantai. Jadi kayak emang sebelumnya aku udah ngebakar kalori, jadi apalagi kan orang yang habis olahraga itu nafsu makannya kan tinggi gitu ya. Jadinya tuh makan itu lebih nikmat ketika kita itu keadaan capek dan lelah gitu loh. Karena setelah capek dan lelah itu ketika kita makan itu mengembalikan energi kita gitu loh. Nggak kayak orang yang datang-datang ke tempat duduk makan doang kayak ngapain gitu, malah yang ada habis makan ngantuk gitu kan, karena kan kayak badannya nggak merestor tenaga yang udah keluar gitu loh. Jadi nggak ada tenaga yang keluar, dikasih makan ya badannya cuman fokus untuk untuk memproses makanan yang kita makan, jadinya badan itu tidak mendistribusikan gitu, jadi cuman diproses aja gitu sama dia. Paling mendistribusikannya juga hal-hal yang basic buat menjalankan organ-organ kita gitu kan. Pokoknya nih, percaya deh sama aku, kalau kalian datang ke suatu tempat terus kalian explore tempat itu sampai capek gitu kan, lapar gitu, ketika kalian makan makanan itu akan jadi lebih enak dan kalian akan lebih mensyukuri apa yang kalian makan. Beda sama orang yang cuma datang duduk doang, habis itu makan. Biasanya tuh kebanyakan komplain tuh biasanya. Ih makanya makanannya kok gini sih rasanya, ih makanannya kok gitu sih rasanya. Sama seperti ketika aku cuman makan di restoran doang, aku pasti akan banyak komplainnya daripada banyak memuji makanan itu. Karena ekspektasi aku kan udah tinggi nih kalau makan di tempat bagus gitu kan. Dan ternyata lidah aku tidak mendapatkan sesuai apa yang aku bayangkan, pasti kan protes kan. Beda ketika kita sudah berkegiatan, kita capek, lelah, badan kita butuh energi, dimasukin energi, udah pasti nih kitanya lebih bersyukur karena ada yang kita makan gitu kan. Ada yang dimakan aja kita udah bersyukur, jadi nggak picky gitu loh jadinya tuh. Makanya aku suka berkegiatan ketika mengunjungi sebuah tempat supaya timbul syukurnya itu tuh lebih banyak gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi buat kalian mungkin yang ngerasa kayak aduh, aku nih udah sampai di mana-mana, makan di mana-mana, tempat bagus sekalipun, tapi kayak nggak puas aja gitu rasanya ya. Coba trik aku ini, datang ke suatu tempat, lu explore dulu nih. Katakanlah nih misalnya kalian nggak mau di tempat yang kayak alam terbuka kayak gini, di mall aja lah ya, katakanlah kalian di mall. Kalian tuh keliling dulu, jangan makan dulu ya. Keliling dulu sampai capek gitu. Nyari mall yang gede. Jadinya kalian tuh kalau keliling itu tuh udah pasti capek. Jangan mall kecil yang 5 menit aja udah selesai. Kalian mah yang ada malah ini nggak keluar energi sama sekali kan. Datang ke mall yang gede gitu. Terus kalian ya iseng aja gitu, ngedatengin setiap tokonya, lihat-lihat barang gitu kan, sampai keliling. Nah terus kalian ketika udah capek banget, kayak nggak mungkin lagi untuk jalan,
Tuh, kalian istirahat tuh di tempat makan. Nah, tuh pasti ketika kalian makan, kalian akan merasa lebih nikmat, percaya deh. Dan kalian akan lebih bersyukur dengan apa yang sudah kalian punya pada saat itu. Karena sebenarnya manusia itu ya kurang bersyukur karena mereka tuh tidak merasakan effort sebelum mereka mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi kayak memang harus dilatih seperti itu sih supaya kalian tuh sadar kalau kalian tuh sudah menikmati rezeki dan juga kenikmatan dunia yang sudah Tuhan kasih kepada kalian. Allah kok kocak jadi khotbah ya. Ya intinya gitu aja sih. Pokoknya intinya makanan kali ini sederhana tapi nikmat. Gimana nih menurut kalian?